Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Wa qala nabiyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min gululin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang berbahagia ini. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan iman, mampu kita melangkahkan kaki ke tempat yang baik, di waktu yang baik, beserta orang-orang yang terbaik. Di momen yang terbaik ini adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang sakit di sana ingin hadir di sini, tapi apalah daya dia tak sempat. Dia sempat tapi tak sehat. Berapa banyak orang yang sempat di sana tapi apalah daya tapi dia tak sehat. Ada orang yang sehat tapi dia tak sempat. Ada orang yang sempat tapi tidak sehat. Tapi ada orang yang dua-duanya ada, sempat bisa, sehat pun ada, tapi tak dapat hidayah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita melangkahkan kaki ke tempat yang baik, di momen yang terbaik ini, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW katakan, kita hadir di Raudhatun min Riyadhil Jannah. Kita hadir di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa hadir di taman-taman surga, meninggal kita Bapak Ibu yang berbahagia, meninggal kita, memang Allah tempatkan kita betul di taman-taman surga. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk memperbaiki diri. Sebagaimana yang telah Rasulullah katakan, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa hari-harinya berusaha kita untuk menjadi lebih baik, salat kita ingin lebih baik, wudhu kita ingin lebih baik, kualitas ibadah kita ingin lebih baik, maka dikatakan oleh Allah fahuwa rabih, maka tergolong orang yang beruntung. Wa man kana, barang siapa yaumuhu, hari-harinya, mithlu amsihi, sama seperti sebelumnya. Berapa banyak orang yang dia tak mengupdate diri, cuma HP saja yang diupdate sama dia, program HP diupdate sama dia, motor diupdate, rumah diupdate, tapi sayang iman tak diupdate sama dia. Iman tak diupdate, ilmu tak diupdate, maka dikatakan oleh Rasulullah fahuwa maghbun, maka tergolong orang yang merugi. Wa man kana, barang siapa yaumuhu, hari-harinya, syarrun, lebih jelek daripada sebelumnya. Bukan hanya dia tak mau untuk mengupdate, tapi dia cenderung ibadahnya ingin lebih menurun. Dia tidak mau berusaha untuk mengupdate, tapi cenderung ingin lebih menurun. Maka dikatakan oleh Rasulullah fahuwa mal'un, maka tergolong orang yang terlaknat. Na'udzubillah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini Allah memberikan kepada kita bekal, dan mudah-mudahan ibadah kita makin baik, salat kita makin baik, ibadah kita makin baik, dan tentunya insya Allah Allah hadirkan kepada kita surga yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam teriring, teruntuk kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke dalam materi kita, kemarin itu kita memang membahas tentang masalah wudu, terkait tentang hadis wudu. Sumber kita, buku kita dua. Jadi Ustadz pakai buku apa? Kalau ditengok dari bukunya warna kuning. Jadi jangan langsung, oh Ustadz itu buku kuning. Ya, kalau ditengok dari hakikatnya bukunya warna kuning. Tapi saya tak pernah bilang ini buku kuning. Kalau bahasa kami namanya kitab Turat, kitab orang-orang lama. Ini adalah daripada orang-orang
atau sering kita sebut dengan salafus soleh, orang-orang terdahulu yang memiliki ilmu yang luar biasa. Maka kami langsung memakai kitab ini, bukan terjemahannya. Kenapa? Karena kita ingin mengupdate ilmu kita, langsung ke akarnya, langsung ke tempatnya, supaya tentunya kita ingin betul-betul memperbaiki ibadah kita tersebut, bukan hanya kaleng-kaleng kata orang. Bukan hanya kaleng-kaleng, bukan hanya main-main saja, tapi betul-betul. Maka kemarin ketika kita sempat streaming, ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana kalau tentang masalah wudu tersebut itu ada pendapat ulama. Karena banyak orang-orang ketika dia berwudu tersebut, loh kok ini wuduku seperti ini, kok wudunya berbeda? Di antaranya, termasuklah di antaranya ada orang yang kena pegang sama istrinya atau suaminya, apakah batal atau tidak? Itu dalam pembahasan tentang yang membatalkan wudu. Tapi sekilas sebelum kita masuk kepada kajian, kalau seandainya ibu terpegang oleh suami atau bapak terpegang oleh istri, maka hukumnya ada 3 di sana. Tapi ini sebetulnya kajian kita, kajian yang akan datang sebetulnya. Tapi karena menjawab pertanyaan, kita jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kalau terpegang tangan istri atau tangan suami tersebut, pendapat yang pertama mengatakan Imam Syafi'i batal. Lamastumun nisa, kalimatnya au lamastumun nisa, menyentuh, maka batal. Baik itu tersentuh, sengaja atau tak sengaja, ada rasa atau tidak, batal. Jadi kalau seandainya bapak ibu tersenggol sedikit orang yang dalam tanda kutip dia sudah balik, maka batal. Kalau seandainya dia bukan mahram kita. Mahram di sini ada 2, ada mahram melalui pernikahan, ada mahram melalui keturunan. Kalau ibu sama anak tak mungkin batal. Kenapa? Ini namanya mahram secara keturunan. Kemudian berikutnya, ada menurut Imam Abu Hanifah tak batal. Kalau seandainya ibu tersenggol sama suami, tak batal. Kenapa? Kata Imam Hanafi tadi, lamastumun nisa tadi, itu bukan menyentuh, tapi maaf cakap, yang dikatakan lamastumun nisa ini bukan menyentuh secara hakikat seperti ini, tapi adalah bersentuhan dalam tanda kutip laki-laki atau istri dan perempuan. Itu maksudnya. Maka dikatakan bersentuh di sini bukan bersentuh seperti ini, tapi bersentuh antara suami dan istri. Maka itu yang membuat batal. Kalau bersentuh seperti ini tak batal, kata menurut Imam Abu Hanifah. Yang pendapat ketiga, Imam Malik mengatakan kalau ibu bapak bersentuhan, kalau selagi tak ada rasa. Jadi kalau kita bersentuhan tak ada rasa, apa yang kau rasakan tak ada rasa, maka tak batal. Tapi kalau seandainya ada rasa dia, ini batal. Tapi tak ada pula alat pengukur rasanya, payah pula aja. Masalahnya untuk mengukur rasanya tak ada. Misalnya suami ketika pas pegang istri terasa dah, terasa, maka batal. Maka oleh karena itu kita ingin yang aman-aman saja. Kalau seandainya kita masih di Indonesia, banyak orang yang mengambil pendapat Imam Syafi'i. Tapi ketika mereka pergi ke tanah haram, umroh, ibu jangan pakai pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Sikit-sikit batal nanti. Karena ketika pas kita tawaf, labbaik Allahumma labbaik, tersenggol dengan gadis Pakistan. Ya Allahu Akbar, wudu. Ketika pas labbaik Allahumma labbaik, tersenggol lagi dengan gadis Turki. Akhirnya tak jadi keliling. Kenapa tersenggol terus? Karena apa? Pendahulu itu padat sekali. Ketika ingin tawaf, ketika ingin keliling, padat. Maka tak bisa kita pakai pendapat Syafi'i. Pendapat di sini kita banyak orang mengatakan boleh pendapat Hanafi atau Maliki. Kenapa? Karena bersentuhan tak apa-apa. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai tentang wudu. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil wudu jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah katakan surat Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah bahas kemarin. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau seandainya engkau hendak mendirikan salat. Ingat kalimatnya, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat, mendirikan salat. Faghsilu wujuhakum, hendaklah engkau cuci wajah kalian. Wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku-siku. Wamsahu biruusikum, cuci atau membasuh
kepala atau mengusap kepala. Wa arjulakum kaki ila ka'bain sampai mata kaki. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tertera dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salatan bighairi tahurin wala shadaqatan min gulurin. Allah tidak menerima salat orang yang tidak berwudu dan Allah tidak menerima sedekah dari barang yang najis. Allah tidak menerima orang salat kalau dia tak berwudu, jelas. Karena bagaimanapun ketika kita tak berwudu, maka pilihannya mungkin kalau seandainya dia sakit, dia bisa tayamum. Ada penyakit yang dia kena air makin lama makin hajab dia. Kalau dia makin kena air, maka penyakitnya makin parah. Ada. Atau dia kalau seandainya dia berwudu, air habis untuk minum tak ada dalam perjalanan. Seperti misalnya berlayar di tengah kapal, di tengah laut. Kalau seandainya diwudukan habis, maka air tersebut dia manfaatkan hanya untuk minum. Padahal air laut bisa. Tapi dia tak bisa pakai air laut karena gatal. Maka boleh pakai tayamum. Itu boleh pakai tayamum. Nah, kalau seandainya kita ingin sholat, maka wajib kita harus berwudu. Tak ada yang namanya alternatif. Kalaupun seandainya ada alternatif, itu tayamum. Kemudian berikutnya kata perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala shadaqata min gululin. Tidak ada sedekah dari barang yang najis. Tidak ada sedekah. Contoh, Bapak Ibu yang berbahagia. Suami ingin bersedekah. Paling baik, paling bagus, yang paling didahulukan sedekahnya adalah dengan istri. Itu dia. Maka kalau ada orang mengatakan, Ustadz kami punya saudara. Saudara itu kan tak putus ketika dicincang oleh kapak atau oleh pedang. Memang saudara memang tak putus dicincang oleh kapak. Saudara memang tak putus seperti anak. Tetapi ketika kita sudah berakad dengan istri atau suami kita, maka yang paling pertama kita nafkahi adalah istri. Ketika istri, barulah pertama istri, baru kedua berikutnya adalah orang tua. Kenapa? Akad. Karena sudah sudah terikat dengan akad. Bahkan kita tak boleh melihat aurat dari saudara ketika kalau berbicara tentang nafkah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, suami ingin bersedekah kepada istri, tapi kalau seandainya lihat sedekahnya, boleh sedekah dengan barang yang najis, tak boleh. Contohnya apa? Boleh sedekah maaf cakap dengan babi, tak boleh. Kenapa? Haram. Jelas secara zat haram. Ustaz, kalau gitu kami ingin sedekah dengan ayam. Kami ingin memberi makan dia ayam. Oke, boleh Ustaz, kami ingin sedekah dengan ayam. Boleh, tapi ingat ayamnya ayam mati, jangan ayam hidup kalau ingin makan sama dia. Oke, dibunuhlah. Ketika ayam mati tersebut diberikan kepada istri, boleh dimakan? Tidak, harus disembelih. Sudah kami sembelih Ustaz, apakah boleh kami memberikan makan kepada istri? Belum tentu. Kenapa? Harus mengucap nama Allah. Ya Allah, ribetnya. Ketika sudah kami sembelih tadi, udah mengucap nama Allah, kami berikan kepada dia, harus matang. Tak boleh dalam keadaan mentah atau dalam keadaan berdarah tadi. Oke, kami berikan dia. Kemudian yang terakhir, ketika kita ingin memberi kepada istri kita tersebut, dalam kondisi tersebut, itu bukan hanya secara zatnya, tetapi juga bagaimana cara mendapatkannya. Kalau seandainya memang itu ayam itu hukumnya apa? Boleh kita manfaatkan, boleh kita makan. Tetapi kalau cara memanfaatkannya atau mendapatkannya dengan cara yang zalim atau tidak baik, maka hukumnya haram. Contoh, dia dapat ayam, disembelih dia, dimasak dia, pakai bismillah. Menyembelihnya pakai bismillah, masaknya pakai bismillah, tapi dapatnya dengan cara maling ayam korang. Maka apa yang terjadi? Tak boleh. Kok banyak kali, kok ribet kali Islam ini? Bukan masalah ribetnya. Kita diminta untuk makan yang baik, didapat dengan cara yang baik, supaya ketika masuk ke dalam perut ini, maka mengalirlah semua hal yang baik. Karena kita akan melakukan ritual atau ibadah yang terbaik. Maka bagaimana bisa kalau kita ingin melaksanakan sesuatu yang terbaik, tapi maaf cakap makanan kita dari makanan yang tak baik. Jadilah seperti lebah. Lebah mengambil makanan dari yang baik. Diambil sari bunga, diambil sari buah yang baik-baik, sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik bernama madu. Coba kalau kita lihat seperti lalat, ngambil dari hal yang tak baik, dari sampah, dari kotoran, dari selokan. Apa yang dibuat sama dia?
telur dia, larva dia menyebabkan orang sakit perut yang luar biasa. Kenapa? Diambil dari hal-hal yang tak baik. Maka kita bisa mengambil contoh dari seperti lebah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alaman yajibul wudu, kepada siapa wudu itu diwajibkan? Wudu itu diwajibkan tentunya kepada muslimin wal muslimat, tapi yang lebih spesifiknya adalah kepada orang yang baligh dan berakal. Banyak orang yang umurnya sampai tetapi tak berakal alias gila. Ada? Dia sudah berakal, dia sudah balik, umurnya sudah sampai 13 tahun, tapi dia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berarti dia belum berakal, tak boleh dia berwudu. Atau ada anak-anak seperti ini misalnya. Anak-anak nih, dia berakal sudah, tapi belum baligh, belum bisa dia untuk berwudu. Artinya dia berwudu baik bagus, tetapi ketika dia berwudu dan sholat, dia belum mendapatkan pahala. Kemana pahala dia? Pahala dia ternyata ditransfer kepada orang tuanya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a qalam ala thalas. Diangkatnya pena itu ada karena 3. Diangkatnya pena ada karena 3 hal. Maksud diangkat pena itu 3 hal. Maksudnya apa? Malaikat, rokib dan atid itu tidak mencatat amal orang itu karena 3 hal. Yang pertama, as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Anak-anak ini malaikat tak catat amal dia, tidak. Maka kalau seandainya kita lihat, kalau seandainya maaf cakap dia melakukan sesuatu yang tak baik, misalnya bunuh orang, dia tak di hukum Indonesia itu tidak terkena penjara. Kenapa? Malaikat tak mencatat amal dia. As-sabi hatta yahtalim. Kapan dia yahtalim, kapan dia balik? Kalau untuk laki-laki sampai maaf cakap dia mimpi basah. Kalau perempuan sampai dia haid. Itu di antaranya. Yang kedua, ya, an-naim hatta yastayqiz. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur kalau seandainya dia bermimpi sampai maaf cakap dia membunuh orang atau bahkan memukul orang, tak dikenakan pasal atau hukuman karena tidur. Tapi kalau seandainya dia bangun lain cerita. Tapi jangan pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur ya, dipukul kepala orang pura-pura tidur ya, itu lain cerita sendiri. Tapi kalau seandainya dia tidur kemudian dia pukul kepala orang, maka tidak ada hukum bagi dia karena dia dalam keadaan tidur. Yang terakhir, al-majnun hatta yaufi. Orang yang gila sampai dia waras. Orang gila tidak ada hukum bagi dia. Maka sampai dia sehat tersebut, barulah dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah wudu itu syarat dari melaksanakan sholat, ya? Bapak Ibu yang berbahagia, banyak ulama mengatakan bahwasannya wudu ini adalah syarat. Wudu ini kalau tak ada, maka tak adalah yang namanya ibadah yang lain. Wudu ini wajib kita lakukan dengan ikhlas. Dalilnya dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu berdasarkan niat. Namun ada kalanya ulama mengucapkan niat, ada kalanya tidak. Contoh nih, kalau seandainya kita ingin berpuasa, ada yang mengucapkan apa coba? Ada yang mengucapkan nawaitu shauma wadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanatil lillahi ta'ala. Kalau kita ucapkan ini, baik, bagus. Kalau kita tak ucapkan, bukan berarti tak berniat. Saya tanya, ibu ketika pas sahur, tadi misalnya kan puasa Senin nih. Ibu ketika pas sahur, kemudian ibu makan sahur, kemudian tak berniat. Apakah itu yang dikatakan tak berniat? Kenapa ibu sahur? Karena untuk berpuasa. Maka sebetulnya dengan ibu sahur tadi sudah berniat. Ini kadang-kadang ribet. Ustaz, tapi kan harus diucapkan. Ucapkan itu bentuknya untuk menguatkan hati. Menguatkan. Karena kan hati kita ini kan sering terombang-ambing. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini kepada agama Engkau. Maka hati kita ini supaya tetap, kita ucapkanlah yang namanya niat. Niat al-iman wa tasdiqu bil qalbi, biar tertancap di hati, kita ikrarkan dengan lidah, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan, baru kita buat dengan segenap anggota tubuh kita. Maka kalau seandainya kita ucapkan, misalnya umpamanya kita ucapkan nih, nawaitu shauma wadin, baik, bagus. Tetapi kalau kita tak mengucapkan, kita hanya berpuasa saja, kita berniat dalam hati sama ketika sholat tadi, maka tidak apa-apa. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Apakah wudu itu harus dengan niat? Maka dikatakan para ulama di sini, ini luar biasa. Fadhaba fariqun minhum ila annaha syartun. Imam Syafi'i mengatakan wudu itu wajib, bahkan syarat untuk melakukan sebelum berwudu. Syarat wajib, kata dia. Wa madzhab Syafi'i, Malik, wa Ahmad, Abu Thawri, wa Daud. Kata dia wajib. Jadi kalau seandainya kita ingin berwudu, berniat, kita pasang niat, kita ucapkan nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhillah taala, menurut siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kalau menurut pendapat imam berikutnya, wa dzaba fariqun akhar ila annaha laisa bisartin wa huwa madhhabul Abu Hanifah wa Thawri. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya itu tidak syarat. Kenapa? Syarat di sini maksudnya adalah tidak wajib untuk diucapkan. Kenapa? Karena ketika kita berbuat kan sudah ada niat. Niat itu bukan untuk diucapkan. Niat itu cukup dalam hati saja. Ustaz, pendapat yang mana yang paling betul? Semuanya betul. Yang tak betul yang tak buat. Itu dia. Semuanya betul. Maka di sini, kenapa ada sababul ikhtilaf? Kenapa ada perbedaan pendapat ini? Sababul ikhtilafihim taraddadal wudu baina ayyakuna ibadatan mahdhatan a'ni ghairul ma'qulah ma'na. Penyebab dari kenapa para ulama tersebut itu berbeda pendapat karena ada perbedaan persepsi pandangan. Pertama mengatakan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah ghairu ma'qulah, ibadah yang tidak bisa dicerna oleh pikiran. Contoh, ada namanya ibadah yang mampu dicerna oleh pikiran atau logika, ada ibadah yang tak mampu dicerna oleh logika. Contoh, maaf cakap, kita buang air besar. Kita wajib untuk istinja. Istinja itu adalah salah satu dari kewajiban kita, dan itu termasuk dari toharah sebetulnya. Maka ketika kita istinja, kita kemudian bersih-bersih, ya. Ketika kita buang air kemudian kita istinja atau bersih-bersih, itu wajib. Ya, itu wajib, dan itu adalah ibadah makulah, ibadah yang masuk di akal sama kita. Kenapa? Kalau seandainya umpamanya kita tak bersih-bersih, belangau nanti. Banyak lalat. Bersih, itu kotor, bahkan kita bisa menjadi sakit. Namanya itu ibadah yang masuk akal. Ada ibadah yang tak masuk akal, ada. Contoh, sholat itu ibadah yang tak masuk akal. Kenapa? Kita sholat, kenapa kok maaf cakap harus nungging-nungging? Kenapa kok harus kita berdiri dan sebagainya? Setelah diteliti oleh manusia, barulah terdapat di sana iktibar hikmah yang luar biasa. Karena kalau saatnya kita pandang langsung dengan akal mata kita kiri, tak dapat apa maksud dari sholat tersebut. Tapi setelah diteliti dalam, baru dapat ternyata menyehatkan, ternyata ini, ternyata itu dan sebagainya. Ini luar biasa. Namanya ini ibadah mahdhah, ibadah yang tak masuk akal. Sama seperti wudu tadi. Wudu tadi, harusnya kan kita kalau berjumpa dengan Allah, kenapa tak mandi aja supaya betul-betul bersih? Karena ternyata kata penurut pendapat ulama digabungkan di sini antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Di sini ibadah yang masuk akal dengan ibadah yang tak masuk akal. Kenapa saya katakan ibadah yang masuk akal? Karena ketika kita ingin berhadapan dengan Allah, wajib kita bersih. Kita ingin berhadapan dengan Allah, wajib bersih. Ibu, bapak ingin berhadapan dengan bupati, dengan camat, dengan gubernur, wajib bersih. Begitu juga dengan apalagi dengan Allah, wajib bersih. Itu diantaranya. Bapak ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikhtilaful fuqaha fi ghusliyat qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Para ulama bersepakat bahwasannya ada di antara cara kita berwudu tersebut memasukkan tangan ke dalam bak, itu ternyata dilarang. Jadi kalau seandainya kita ingin berwudu, jangan langsung memasukkan tangan ke dalam bak, karena tangan ini wajib untuk kita cuci terlebih dahulu. Maka dikatakan sini beberapa pendapat ulama dikatakan bahwasanya fadzaba qaumun ila annahu min sunanir wudu bi itlaq wa in tayaqqana taharatul yad. Kalau seandainya kita yakin tangan kita ini bersih, maka tangan kita ini wajib untuk dibersihkan, sunnah hukumnya. Karena tangan kita ini yakin bersih. Umpamanya bapak ibu tadi tidur malam, ketika pas subuh tangan ini bersih yakin, tak kemana-mana, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya bapak ibu tak yakin tadi malam tangan kemana, tiba-tiba hitam tangan ini, maka wajib untuk dicuci, wajib. Itu diantaranya. Wa masyhur madhabul Malik wa Syafi'i
Wa qila innaha mustahabun syak fi taharatul yad. Wa huwa aidan marwi an Malik wa qila innal ghusliyat wajibun ala muntabahi minan naum wa bihi qala Daud wa ashabihi. Kemudian kalau menurut pendapat berikutnya wajib untuk mencuci tangan. Kenapa? Kita hati-hati karena tadi malam tangan ini tak tahu kemana. Karena ketika kita sudah tidur kita tak bisa mengendalikan pikiran kita. Ibu bisa ketika tidur, kecuali Rasulullah. Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang ketika tidur tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Karena hatinya tidak tidur, mata aja yang tidur. Kalau kita kalau tidur kan mati semua, Pak. Gempa pun kadang-kadang kita tak tahu. Kenapa? Mati semua kita. Maka ketika kita tidur, bangun kita untuk hati-hati. Wajib tangan dicuci sebelum tangan masukkan ke dalam bak. Apalagi kalau seandainya kita hanya menggunakan bak, tidak pakai keran. Kalaupun pakai keran, kita cuci tangan. Kenapa? Nanti kalau seandainya kita kumur-kumur kan pakai tangan nih, Pak. Ternyata tangan ini, maaf cakap, ini yang bekas habis pasir. Kemudian kena kotoran yang lainnya, maka masuklah ke dalam mulut kita. Kan tak lucu, sakit kita. Gara-gara kita sendiri. Kemudian kata pendapat berikutnya, ya, qila innal ghusliyat wajibun ala muntabahi minan naum, ya, farraqa baina naumul lail wa naumun nahar. Beda. Pendapat berikutnya, kalau Bapak Ibu ingin tidur malam, boleh atau wajib mencuci tangan, tapi tidak dengan tidur siang. Karena tidur siang itu tak lama. Orang tidur siang itu paling lama itu sejam. Itu paling lama. Dan tidur siang itu kita tidak macam-macam. Artinya apa? Artinya tangan ini tak kemana-mana. Beda dengan tidur malam. Tidur malam ini kan kita kan baring. Peluk bantal dan sebagainya. Kadang-kadang entah apa tangan ini kemana dan sebagainya. Tiba-tiba berbulu saja. Lupa bulu hidung kawan. Kita tahu kita. Maka oleh karena itu, kalau seandainya kita tidur siang, durasinya sedikit. Kalau kita tidur malam, durasinya panjang. Maka tidur malam kita wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beralih kita ke madmadah. Apa itu madmadah? Kumur. Hal ini sunnah, Pak. Tetapi sangat-sangat diinginkan oleh Rasulullah. Istinsyak, masukkan air dalam hidung. Istinfar, mengeluarkan air dalam hidung. Maka di sini ada beberapa pendapat ulama. Qaulun, pendapat pertama, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Innahuma sunnatani fil wudu. Meskipun ini halnya remeh tapi sunnah. Bapak Ibu ketika kita ingin wudu, waktunya masih lama, kumur-kumur. Kenapa? Sunnah. Bayangkan coba, ketika kita kerjakan dapat pahala. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya kita gampang untuk dapat pahala, kenapa harus dilewatkan? Kenapa harus dilewatkan? Bahkan beliau mengatakan apa coba? Kalau seandainya Rasulullah pernah berkata, alif lam mim, artinya apa? Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, ada berapa, Pak? 30 pahala. Apalagi menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin wudu nih, menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka berapa huruf ini? 19 huruf. Berarti sudah 190 pahala kita dapatkan. Maka jangan kita lewatkan kesempatan untuk mendapatkan sunnah ini. Mulut kita cuci sunnah. Bayangkan. Kemudian berikutnya apa? Istinsyak. Masukkan air dalam hidung sunnah. Karena tempat bercokolnya setan dan sebagainya ini bersarang di hidung. Kemudian di mana lagi? Kemudian di mulut dan sebagainya. Kemudian kata pendapat berikutnya, qaulun innahuma fardun. Bahkan ada ulama mengatakan wajib kita untuk memasukkan air dalam mulut dan memasukkan air dalam hidung. Wajib. Kenapa? Saking besarnya faidah. Saking kita wajib untuk mengusir setan dalam mulut dan hidung kita. Dan itulah yang membuat kita kadang-kadang malas beribadah. Maka wajib kita. Maka kadang-kadang kita kalau seandainya berwudu jangan muka saja. Tidak, masukkan air dalam mulut. Masukkan air dalam hidung. Kalau perlu disedot sedikit. Ya, bahkan Rasulullah itu ketika ada air di tangan itu menyedot tersebut langsung hilang air. Gitu. Kenapa? Kemudian setelah disedot dibuang lagi. Ingin apa? Ingin supaya di hidung ini selain kotoran setan yang di sini ada itu hilang. Itu luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ada pun yang mengatakan wajib wabihi qala Abi Laila wa jama'atun min ashabi Daud. Ya, Abi Laila dan ashabi Daud. Wa qaulun innal istinsyak fardun. Ada ulama mengatakan bahwasanya masukkan air dalam hidung itu wajib. Madmadah sunnah, masukkan air dalam mulut hukumnya sunnah. Nah, kalau masukkan air dalam mulut hukumnya sunnah, maka kita siap-siaplah bersiwak. Apa itu siwak Bapak Ibu? Gosok gigi.
Kemarin kita udah bilang bahwasannya gosok gigi ini luar biasa pentingnya. Kenapa? Ketika kita sholat tersebut, bacaan kita ini kan didengar oleh malaikat. Ya, Allahumma ba'id baini baina khataaya atau Allah apa namanya itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bacaan kita ini kan didengar oleh malaikat. Malaikat itu senang dengan bacaan dari mulut kita ini yang harum. Tapi kalau saat mulut kita ini bau, jangan ke orang sebelah, malaikat tak mau mendengar. Kenapa? Bau busuk. Ya Allah, bau jengkolnya ya Allah. Luar biasa. Itu dia. Udahlah makan jengkol, tambah pula dengan petai, tambah pula dengan belacan. Allahu Akbar. Perpaduan antara semua yang makruh. Malaikat jauh, malaikat mencatat jauh jadi. Karena apa? Hal yang makruh tersebut kita makan. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi ketika kita ingin sholat, maka kita kumur minimal. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bersiwak, lebih baik tentunya. Kemudian, ya kita lihat berikutnya tentang permasalahan ittifaqul ulama ala ghusliyat. Ini dia, mencuci tangan. Cuci tangan ini artinya apa? Yang wajah dulu. Ittifaq ulama ana ghusl wajhi, mencuci wajah. Wajah ini adalah ketika kita mencuci adalah rukun dan ini wajib. Termasuk rukun yang pertama dalam mencuci hal yang wudu ya dalam anggota wudu yaitu wajah. Maka dikatakan oleh para ulama di sini, ulama bersepakat ittafaq ulama ala anna ghusl wajhi bil jumlah min faraidul wudu. Secara garis besar ketika kita mencuci wajah ini hukumnya wajib secara garis besar. Ya, liqauli ta'ala faghsilu wujuhakum. Tetapi perlu diingat ulama di sini memperselisihkan ada 3 tempat yang wajib kita cuci. Yang pertama, ya, fi ghusl bayad alladhi baina uzar wal uzun. Apa itu? Mencuci sekitar dari wajah ini. Ini kita ini punya wajah bulat telur semua. Ya. Kemudian kita cuci juga baina uzar wal uzun ini adalah dekat dengan jambang ini, Pak. Nah, kemudian juga telinga luar dengan telinga dalam. Ini luar, ini dalam. Itu dia. Maka kemarin ada yang mengatakan, Ustadz, air apakah perlu dimasukkan dalam telinga? Tangan dibasahkan baru kita bersihkan, bukan air dimasukkan ke dalam telinga, tidak, tapi tangan kita dibasahkan baru kita basuh. Jangan masukkan dalam air gini, jangan. Nanti payah kita sholat nanti. Itu diantaranya. Tangan dibasuhkan, yang dibasahkan tangannya, baru kita mencuci tangan. Baru kita mencuci telinga. Termasuk diantaranya wajah tadi. Wajah tadi ini wajib untuk dibasuhkan. Ya, ini dia. Diantaranya ini bulat telur ini, Pak. Ini dia. Kalau ini batasan. Ini batasan. Ya, batasan. Maka berapa banyak ulama mengatakan apakah ini termasuk wajah? Nanti akan kita kaji. Kemudian ada ulama yang lain mengatakan ini ghuslu fi ghusli ma insadala minal lahiyah, sepanjang jambang ini. Kalau tadi ini telinga luar, telinga dalam, kemudian sepanjang jambang atau jenggot ini. Bukan jenggot ini ya, sepanjang jambang. Nah, ini dia. Sepanjang jambang ini termasuk kalau seandainya kita berjambang sekalipun ini wajib untuk dibasahkan. Kalau kita berjambang sekalipun ini wajib untuk dibasahkan. Terakhir takhlil lihiyah. Apa itu takhlil lihiyah? Menyela-nyela jenggot. Maka kalau seandainya perempuan tak ada jenggot, jangan disela-sela. Itu dia. Cukup saja ini dibasuh saja. Jangan disela-sela. Itu dia. Yang punya jenggot saja. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya jenggot, disela-sela. Takutnya kalau tak disela-sela, tak masuk air dalam jenggot tadi. Maka ambil air, kemudian kita sela-sela dengan seperti itu masuk air ke dalam jenggot. Itu diantara hal-hal yang wajib untuk kita basuh ketika wajah tadi. Maka kemarin udah kita praktekkan bagaimana membasuh wajah ya Pak Konsalnya Pak ya. Ambil air. Kemudian ambil tangan tersebut kita basahkan, bukan kita tampung air tersebut, kita basahkan. Kemudian dari tempat yang tumbuh rambut di sini, ya, dibantu dengan jempol tadi. Kemudian kita menyelinap dari belakang telinga tersebut, ini sampai ke dagu, ini dia. Seperti ini. Seperti ini. Sehingga apa? Semua bagian wajah kita itu bisa betul-betul kena air. Itu dia. Sampai kena air betul-betul semuanya. Nah, paling baik, paling bagus kita menggunakan keran. Karena apa? Yang pertama kita udah bahas kemarin, insya Allah kalau kita menggunakan keran tidak terkontaminasi dengan air bekas dari bak. Karena takutnya kalau kita menggunakan bak, naudzubillah ada di sana gayung yang terkontaminasi atau yang bekas dari istinja.
Kadang-kadang anak kita, istri kita, suami kita atau siapapun di rumah misalnya ketika dia istinja diletakkan pula gayung ini dekat dengan dia. Padahal tempat dengan dia itu adalah tempat kena dari najis. Ketika kena najis tersebut masuk pula gayung tadi ke dalam bak. Di situ kita berwudu. Na'udzubillah. Tentu itu adalah hal najis. Ketika kita udah tercampur dengan najis tersebut, kita sholat mengakibatkan bisa jadi sholat kita tersebut tidak menjadi khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Karena diawali dengan wudu atau air tersebut kena najis. Itu diantaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya ya terkait tentang masalah mencuci tangan. Ini dia cuci tangan ya. Ittafaqal ulama ala anal ghusliyat zira'aini min fardhil wudu ya. Rasulullah mengatakan dan kita tahu semuanya bahwasanya mencuci tangan itu sampai siku-siku ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun yang menjadi permasalahan atau perbedaan para ulama, zahaba jumhur mayoritas ulama Malik dan Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan wujubu idkhaliha, wajib memasukkan cuci tangan tersebut bahkan melebihi daripada siku ini. Ingat kemarin kenapa kita lebihkan? Karena inginnya kita ini akan bersinar bercahaya pada hari kiamat. Karena wudu sendiri secara bahasa Arab artinya adalah cahaya. Maka kita lebihkan. Kan kalau saatnya kita pakai baju panjang seperti ini, saya punya pakai jas seperti ini buka. Ya, kenapa? Supaya air tersebut memang bisa dari menembus bukan hanya di sini tapi juga di sini. Itu dia. Masuk kata Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Jumhur, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan wajib untuk kita masukkan air tersebut sampai lebih daripada siku-siku. Wa dhahaba ba'du ahli zahir. Ya. Ahli zahir mengatakan wa badal mutaakhiri, ulama-ulama mutaakhiri, ulama-ulama kontemporer mengatakan ashabul Malik, bahkan ada di antara beberapa murid Malik mengatakan ila annahu la yajibu idkhalih fil ghusli, tak wajib kata dia. Jadi kalau kita lihat nanti ada orang yang sampai sini saja, jangan kita salahkan. Oh salah nih kayaknya kafir nih Pak. Kenapa tak sampai ke sini? Jangan. Padahal itu ada pendapatnya. Ada pendapatnya yang mengatakan itu sampai ke sini. Nah kita yang tahu, kita harus lebihkan. Lebihkan saja. Kenapa? Tak rugi kita melebihkan. Karena kalau saat ini kita lebihkan justru yang beruntung kita. Kenapa? Akan memancar sinar pada hari kiamat. Luar biasa. Hanya gara-gara melebihkan saja. Bukan berarti orang tetap ada pancaran pada hari kiamat. Tetap ada. Tetapi yang lebih banyak, yang lebih lebar kita membasuh tersebut tentunya cahaya kita lebih banyak dan lebih lebar. Maka oleh karena itu kalau orang itu berbuat seperti itu tak masalah. Karena ada juga pendapat ulama mengatakan tak masalah. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa para ulama tersebut berbeda pendapat? Istirakul ladzi. Ini dia. Ya. Kenapa para ulama tersebut berbeda? Ini dia. Karena mereka, perhatikan, wasababu fi ikhtilafihim fi dzalika israkul ladzi harfun ila. Karena mereka berdebat pada kalimat ila pada firman Allah wa aidiakum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian sampai siku-siku, Nah, ulama pertama mengatakan yang dikatakan sampai siku-siku itu berarti melebihi dari lengan. Di lengan ini berarti sampai siku-siku, berarti lebih. Berarti kalau bisa masuk ke dalam otot ini ya. Kita kan bahasa Arab ini kan banyak sebetulnya kaya. Kita aja bahasa-bahasa kita ini sebetulnya kurang. Ini kalau kita namanya pergelangan tangan. Ya, ini namanya lengan. Ini namanya lengan lagi Pak ya. Lengan lagi. Kalau bahasa Arab ini namanya kaf. Ini namanya zira. Ini namanya adodu namanya. Kalau dalam bahasa Arab. Nah, ulama yang mengatakan wajib sampai ke sini mengatakan bukan hanya sampai ke sini tapi ke sini. Kenapa? 3 elemen ini wajib untuk dibasuh. Namanya kaf ini namanya tapak tangan. Ya, kalau kita mengatakan tapak tangan sebetulnya adalah pergelangan tangan. Contoh nih, kita sering mengatakan ibu-ibu nanti kalau seandainya sholat hati-hati. Kenapa? Karena yang dikatakan aurat itu adalah wajah dan tapak tangan. Sebetulnya lebih tepatnya bukan tapak tangan, pergelangan tangan. Coba kalau bapak ibu misalnya pernah haji atau umroh. Ada orang yang selain Indonesia. Entah itu orang Pakistan atau orang manapun, entah orang Turki dan sebagainya. Itu kalau sholat ini nampak. Ini nampak. Apakah batal sholat mereka? Tidak. Tak batal sholatnya. Kenapa? Karena ininya terkunci. Nah, ini dah. Jadi kalau sholat itu nampak ini tak masalah. Itu dia. Maka orang Islam di Indonesia itu lebih hati-hati. Kenapa? Takut nanti kalau seandainya ini terbuka.
maka batal. Maka lebih baik dari sini diambil. Dari sini diambil tertutup, maka pakai mukena tadi supaya kalau seandainya ini tertutup, maka kehati-hatian tersebut lebih menutupi yang bagian di sini. Itu lebih hebat. Itu antaranya. Maka orang-orang Islam di Indonesia ini itu mengambil mazhab Syafi'i itu untuk lebih kehati-hatian. Hati-hatinya luar biasa. Hati-hatinya luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ada pendapat lain yang mengatakan yang dikatakan ilah tersebut itu hanya kaf dan ziro saja. Sementara ini dia tidak. Ya, sementara dia ini tidak. Lengan yang ini dia tidak. Maka ini ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak wajib untuk memasukkan tangan ke dalam ke dalam lengan yang otot ini, tidak wajib tadi. Tetapi kalau seandainya ibu kita semuanya yakin ingin betul-betul mendapatkan yang namanya kehusukan, bukan berarti pendapat yang kedua salah. Lebih baik kita lebihkan ketika kita mencuci air wudhu tersebut daripada kurang. Itu diantaranya. Bukan berarti mubazir, beda antara mubazir dengan berlebih. Itu diantaranya. Karena kalau seandainya kita mubazir, airnya banyak, kencang, banyak, kemudian kita berwudunya tak beres. Tapi kalau seandainya kita berwudunya insya Allah sistematis, kemudian kita lebihkan air wudunya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait masalah wudu? Ini baru sampai lengan. Ini kalau seandainya masalah tentang pendapat ulama ini banyak sekali Pak. Ini khusus mengkaji tentang pendapat ulama. Sementara kemarin ini mengkaji tentang hadis-hadis yang berbau wudu saja. Ini dia. Ini buku yang kami ajarkan kepada santri kami di pesantren Al Johar sana. Itu diantaranya supaya anak-anak kita tersebut ketika dia ingin berwudu atau beribadah memang betul-betul sesuai dengan risalah Rasulullah SAW. Jadi bukan kata orang, bukan terjemahan dan sebagainya. Memang betul-betul dari dari risalah Rasulullah, tentunya dari dari para a'immah atau madhab-madhab kita. Oke, ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dah azan Pak? Belum Pak? 5 menit lagi Pak. 1 menit lagi. 1 menit lagi Pak. Oke. Oke, seling Pak. Kapan niat berwudu itu diucapkan? Oke. Kapan niat berwudu itu diucapkan? Sama seperti kapan niat sholat itu diucapkan. Niat berwudu itu diucapkan, ya. Yang pertama, ketika kita ingin, pendapat pertama mengatakan, ketika kita ingin melaksanakan wudu, meskipun itu bukan dari rukun pertama. Apa rukun pertama? Muka. Memangnya kita ingin masuk tangan, kita sudah mengucapkan sambil masuk tangan, nawaitu wudu ali rafil hadath asghari fardhu li ta'ala. Boleh. Atau ketika kita membasuh rukun pertama yaitu wajah. Oke. Yang jelas sebelum air tersebut mencuci wajah kita sudah ucapkan sama seperti takbir. Bagaimana kita ingin mengucapkan takbir Allah gitu kan? Kapan kita berniat sholat? Sebelum sebelum tangan ini terlipat maka niat sudah diucapkan. Boleh ketika sholli fardhu maghribi. Atau sholli fardhu maghribi. Boleh. Seperti ini boleh nih. Sholli fardhu maghribi tata rakaat musabbil qiblat al-adhan. Baru Allahu akbar boleh. Yang tak boleh itu sudah kayak gini. Sholli fardhu maghribi tata tak boleh Pak. Karena udah mengerjakan sama seperti wudu tadi. Udah cuci muka dia, niat dia, tak boleh. Itu di antaranya. Oke Pak ya? Oke. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.